Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di bab 8 tentang tantangan perubahan iklim global dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Motivasi kita pada hari ini adalah don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. Jadi artinya di sini adalah janganlah kamu menunggu sebuah kesempatan emas atau kesempatan yang sempurna, tetapi ambillah kesempatan itu dan buatlah itu menjadi sempurna. Jadi jangan pernah menunggu, gitu ya. Pendahuluan tentang perspektif ketahanan pangan ke depan yang ada hubungannya dengan iklim global. Yang pertama, penduduk terus bertambah, maka permintaan pangan pasti akan terus meningkat. Yang kedua, kelangkaan dan kompetisi pemanfaatan sumber daya, lahan, air, perairan terus berlanjut, maka peningkatan produksi pangan semakin sulit. Yang ketiga, dampak anomali iklim semakin sulit diprediksi, berpotensi menimbulkan ketidakpastian, produksi semakin besar, gagal panen, banjir, kemarau panjang, dan kejadian kerawanan pangan transien semakin sering, bencana akan sering terjadi. Yang keempat, perkembangan ekonomi dan perdagangan internasional. Perlu ada kebijakan proteksi dan promosi untuk pangan strategis dan fair trade. Jadi di sini salah satunya adalah perspektif ketahanan pangan ke depan tentang iklim. Bagaimana dampak anomali iklim semakin sulit nanti memprediksi, sehingga nanti pasti akan ada timbul ketidakpastian dalam produksi pangan. Apa itu krisis pangan global? Jadi, akibat dari pemanasan global menyebabkan perubahan iklim, sehingga akan menurunkan produktivitas. Pemanasan global iklim itu termasuk juga laju pertumbuhan penduduk, persaingan pangan untuk konsumsi, bioenergi dan pakan, itu bisa mengancam ketahanan pangan. Jika terus-menerus itu terjadi, sehingga nantinya akan terjadi krisis pangan. Karena dengan adanya pemanasan global atau menyebabkan perubahan iklim, maka akan berkurang ketersediaan pangan, sehingga akan meningkatkan harga pangan, kemudian akan mengancam ketahanan pangan karena banyak orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pangannya, sehingga pastinya nanti akan terjadi kelaparan kronis dan malnutrisi. Dampak perubahan iklim global. Beberapa kejadian cuaca ekstrim pada tahun 2018 yaitu gelombang panas di Hong Kong pada Mei, kemudian banjir akibat hujan lebat di Ambon di Indonesia pada bulan Mei, badai nor'easter di pantai timur Amerika Serikat pada bulan Maret, kemudian cuaca dingin di Eropa mengakibatkan beberapa tempat diselimuti salju, Venesia, kanal beku di Amsterdam, kemudian air terjun beku di Prancis, laut beku di Inggris itu terjadi pada bulan Februari. Kekeringan, kebakaran, dan kebanjiran di Australia, suhu panas di beberapa kota di Amerika, bencana longsor, air bah, banjir di berbagai tempat di Indonesia. Diproyeksikan bahwa intensitas dan frekuensi kejadian cuaca ekstrim akan lebih sering terjadi. Perubahan iklim global diproyeksikan akan berdampak pada produksi pangan. Saat ini negara-negara produsen cenderung mengamankan produksinya untuk kebutuhan dalam negeri. Dampak perubahan iklim di dunia terhadap ketahanan pangan. Pasokan gandum di dunia bisa menipis. Cina mengalami penurunan produksi gandum dan biasanya mengekspor jagung, sekarang mengimpor 1,7 juta ton jagung pada tahun 2010 dan 5 juta ton pada tahun 2011. Rusia kehilangan produksi gandum 20% akibat musim panas dan menghentikan ekspor gandumnya, sehingga pasokan gandum di dunia menipis. Antisipasi perubahan iklim di dunia. FAO, World Bank, ADB, dan organisasi funding lainnya akan terus menyalurkan bantuan untuk memperbaiki sistem pertanian genetic resources, dan penanggulangan dampak perubahan iklim. Pengalaman di India membutuhkan Rp1 miliar guna mengatasi perubahan iklim dalam 5 tahun ke depan dan memastikan semua harga makanan pada tahun 2020 tetap pada harga yang wajar.
Penggunaan dana 1 miliar itu 60% untuk pengembangan teknologi, jenis tanaman yang tangguh, dan praktek-praktek baru untuk melawan perubahan iklim. Memproduksi 200 juta ton food grain, membangun infrastruktur pertanian, fasilitas menyimpan, termasuk untuk kondisi darurat. Dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Yang pertama, terganggunya penyediaan pangan. Menurunnya produktivitas pertanian khususnya pada wilayah pantai akibat naiknya temperatur bumi. Terjadinya perubahan masa tanam yang cocok karena suatu daerah dapat tiba-tiba mengalami banjir atau kekeringan yang silih berganti. Terjadinya eksploitasi serangan hama dan penyakit. Yang kedua, terganggunya distribusi pangan. Terganggunya ketersediaan pangan di suatu daerah, khususnya daerah kepulauan, diakibatkan akses yang susah atau sulit untuk masuk ke sana sehingga pangan tidak terdistribusi dengan baik. Terjadi gejolak harga. Langkah antisipasi perubahan iklim terhadap stabilitas ketahanan pangan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi secara mantap, terarah dan berkelanjutan. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis secara berkelanjutan, pengembangan cadangan pangan pemerintah, pusat dan daerah dan masyarakat atau lumbung pangan. Tindakan tanggap darurat seperti penyediaan cadangan pangan, bantuan benih dan saprodi, penanganan daerah rawan pangan. Kesimpulan, tantangan perubahan iklim adalah adanya distorsi pada pasokan pangan baik global, regional maupun nasional yang akan mengakibatkan gejolak harga dan terjadinya kerawanan pangan. Sebagai akibat dari pengaruh perubahan iklim terhadap sektor pertanian dapat berupa penciutan lahan pertanian akibat kenaikan permukaan laut, gagal tanam dan gagal panen akibat serangan UPT, bencana banjir maupun kekeringan dan kerusakan jaringan irigasi. Dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan global yang dihadapkan dengan berbagai perubahan lingkungan yang strategis, salah satunya perubahan iklim global. Maka diperlukan kerjasama antar negara yang lebih baik dalam pengembangan dan penerapan atau diseminasi teknologi inovasi, pembangunan pertanian yang pro-pur dan pro-environment, serta didukung oleh sistem perdagangan produk pertanian atau pangan yang lebih adil. Demikian bab 8 untuk minggu ini sudah kita selesaikan dengan baik. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, yaitu di pertemuan di bab 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.